Oke, kita mulai. Ya, ini adalah mata kuliah Mobile dan Teknologi AR Praktik kelas 9 Romawi ya. Oke, ini adalah kelanjutan dari semester kemarin ya. Semester kemarin kan kita juga belajar Tech AR ya, tentang augmented reality, tetapi mungkin bisa dibilang perkuliahan semester kemarin itu adalah pengantar ya. Saya pemanasan dulu tentang AR. Kan kemarin ada teori dan praktek ya. Untuk prakteknya masih menggunakan Upland Studio ya, di mana itu kita belajar AR dengan Lens Studio, tapi kalau dengan Lens Studio itu hanya terbatas ya, hanya bisa menggunakan Snapchat ya. Nah, untuk kali ini kita akan ke AR lebih luas lagi, berarti bisa dibilang naik level ya. Kita nanti akan membuat MAR ya, mobile augmented reality ya. Jadi aplikasi MAR ya, mobile augmented reality itu dengan menggunakan Unity. Nanti kita akan belajar Unity dan SDK-nya, package-package-nya. Nah, kalau dengan Unity kan lebih ini ya, dia tidak terbatas, dia bisa diinstal nanti di Android atau iOS. Tapi nanti kita lebih fokus ke Android ya. Kita prakteknya pakai Android karena pada umumnya HP-nya kan menggunakan Android. Jadi nanti buat aplikasi di Unity, di build, APK-nya nanti diinstal ya. Mungkin kalau dengan Unity kadang spektralnya itu berat ya, apalagi waktu nge-build mungkin nanti kendalanya itu dan HP, tidak semua HP support ya untuk AR. Kalau kemarin kan kalau Snapchat itu lebih gampang ya, lebih mudah dan nggak berat. Kalau ini ada beberapa, kemarin saya sempat itu nanti ada listnya HP-HP yang nggak support ya. Kemarin saya sempat nyoba di mana ya, di Poco ya. Di Poco itu aduh saya lupa serinya yang paling rendah itu ya. Yang harganya paling murah, seri paling rendah itu dia tidak bisa ya, tidak support ya HP-nya. Kalau kayak Xiaomi itu Redmi Note itu udah support gitu. Ya nanti bisa dilihat HP masing-masing dan spek laptop masing-masing. Oke, pertama nanti kita akan perkenalan dulu, terus kontrak kuliah dan penjelasan tentang perkuliahan ya. Mungkin kalau perkenalan ini saya lihat beberapa sudah pernah mengambil mata kuliah saya ya, mungkin sudah kenal dengan saya. Sebenarnya ada beberapa juga nama-nama yang baru ya. Oke. Nah ini ya, buat yang belum tahu ya, perkenalkan nama saya Dita Danianti, Skom Mkom. Saya kebetulan S1 dan S2 dari UI ya, lulusan UI. Ini ada nomor HP saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang perkuliahan, boleh Jabri. Nanti silakan WA ya, cantumkan nama, NIM, mata kuliah apa, kelas berapa ya, supaya saya bisa mengidentifikasinya. Tapi kalau nggak ada nama NIM-nya langsung, Assalamualaikum Bu, gini-gini ya, biasanya nggak saya balas ya. Nah, ini kelas mana, ini siapa yang tanya, kok tau langsung tanya gitu aja. Oke, mungkin ini yang sudah kenal juga sudah tahu ya, saya sebagai dosen ya, membantu mengajar ini di UTY sudah 4 semester ini.
Saya juga ngajar di UNU ya, kemudian saya juga punya bisnis ya, namanya Naisu Bento. Ini kayak apa ini, namanya Naisu Bento ya. Dia, apa namanya, makanan ala Jepang ya, kayak hotben gitu, tapi memang saya ininya lebih low ya harganya karena konsumennya menyasar ke mahasiswa ya, karena Jogja itu banyak mahasiswa, ini juga banyak, ada di online food ya, kayak ShopeeFood, GoFood, dan GrabFood. Oke, ini tentang mata kuliah kita ya, ya. Mata kuliah kita Mobile dan Augmented Reality Praktek ya. Ini saya ngikutin kalau di SIA tuh jumlah SKS-nya 2 SKS ya. Pertemuan kita 14 kali pertemuan ya. Biasanya kan seperti itu ya, apa namanya, kita hanya seminggu itu 1 kali pertemuan ya, kayak praktek semester kemarin, tetapi jadwal yang sekarang beda ya, dibagi 2. Jadi nanti 1 minggu itu kita ada 2 kali ya, 2 kali kuliah ya dalam 1 minggu. Ini berarti jadi 28 kali pertemuan ya, karena dikali 2, terus kemudian ini 1 pertemuan itu kurang lebih 1:40 ya, 1 jam 40 menit. Nah, ini kita bertemu di hari Selasa ini ya, 10:40 nanti sampai 12:20 dan kemudian ketemu lagi di hari Jumat ya, sore ya, 16:30 sampai 18:10. Oke, ini, tata tertib sebenarnya secara umum ya. Nah, kuliah, dilakukan secara daring ya. Awalnya kan persiapannya akan PTM terbatas ya, tapi karena corona ya, ada varian Omikron yang mulai naik. Kemarin juga berita barusan kalau Jogja itu masuk PPKM level 3 ya. Jadi kita kuliahnya secara daring, mahasiswa wajib hadir sesuai jadwal ya, ini standar ya. Oke, silahkan mematuhi aturan perkuliahan ya, tertib, yang sopan. Nah, ini akan mempengaruhi proses belajar mengajar ya, supaya lancar dan ilmunya lebih terserap. Oke, ini, silahkan ya. Jangan lupa bisa WA saya ya, nanti akan saya presentasikan manual ya, tapi di hari yang sama ya. Jangan ada yang baru ingatnya pertemuan berikutnya. Nah, itu kan udah mana ya, harusnya kan inget ya, oh iya saya belum presensi ya. Terus ya kalau lupa keseringan kan juga aneh ya. Nah, itu kan berarti sendiri ya, apa namanya, kehadirannya lewat WhatsApp seperti biasa ya, sebutkan nama NIM, eee, jika tidak ada izin berarti dianggap
Canva ya. Pas hari Selasanya ya. E-learning ya. Kemudian ini ada grup WhatsApp seperti biasa ya untuk, diskusi atau pengumuman perkuliahan atau ada yang ditanyakan tentang perkuliahan. Nah, saya kopaskan di chat ya biar bisa pada bergabung. Oke, silahkan gabung ke grup WA-nya. Terus silahkan, jika sampai ada ingin yang ditanyakan, silakan ya, sebutkan nama dan NIM. Oke, kemudian, kalau praktek itu kan ada responsi ya, bisa responsi sekali atau 2 kali ya. Dulu sempat baca ada UTS ya, saya tidak tahu, itu sudah mulai berlaku nanti atau belum, kita belum tahu pengumumannya. Jadi, jika ada ujian seperti itu ya, tes ataupun responsi ya, silahkan, datang ya dan presentasi, karena tidak ada susulan ya, sesuai aturan yang berlaku itu tidak ada susulan ujian ya. Jadi kalau sudah tahu jadwalnya ujian ya silakan datang dan presentasi dan dikerjakan soalnya. Oke, sekarang kita mulai masuk tentang, mata kuliah ya. Ini yang pertama adalah deskripsi, mata kuliah. Nah, ini saya kopas dari RPS ya, supaya lebih enak menjelaskannya. Nanti saya lihatkan juga RPS-nya, jadi selama 1 semester ini kita belajar apa sih, apa yang akan dipelajari, apa yang akan didapat ya, dan komponen penilaiannya ya berdasarkan, RPS ya. Oke, yang pertama, mata kuliah ini mahasiswa mempelajari pembangunan aplikasi berbasis augmented reality yang berjalan pada smartphone atau mobile phone dengan sistem operasi Android. Nah, jadi di mata kuliah ini ya, kita akan membuat sebuah aplikasi AR berbasis mobile dengan sistem operasi Android. Oke. Jadi udah bikin aplikasi ya. Kalau, apa namanya, kan kemarin Studio itu bikin filter-filter begitu ya. Sekarang kita akan, membuat aplikasi ya. Jadi bikin AR mobile. Aplikasi dikembangkan, dengan mempertimbangkan penggunaan pada kondisi mobile ya, karena kita, apa namanya, aplikasinya ke mobile. Ya, terkait visualisasi geometri lingkungan lokasi device, efek realistik, imersif, sesuai dengan dinamika pencahayaan lingkungan, serta pemanfaatan layanan cloud untuk memudahkan aksesibilitas user. Nah, ini ya, ada beberapa yang dipertimbangkan ketika membuat aplikasi MAR ya, Mobile Augmented Reality, disingkat MAR. Nah, ini, beberapa yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, materi perkuliahan disampaikan dengan metode discovery learning dan praktek mandiri ya, ini nanti kita
akan praktek, mungkin mulai pertemuan ketiga ya, baru praktek. Penilaian akhir dilakukan melalui tugas dan fungsi final project ya, final project responsi. Oke. Ini adalah capaian mata kuliah ya, yang ada di berdasarkan RPS. Nah, CPMK kita nanti ada 4 ya, M1 sampai M4. Nah, ini setiap, apa namanya, CPMK itu memiliki bobot tersendiri ya. Nah, nanti untuk, pokok bahasan mana, masuk CPMK mana, nanti saya tunjukkan di RPS ya. Oke. Yang pertama ada M1, yaitu mampu memahami konsep teknologi mobile augmented reality dan implementasi pengembangannya menggunakan SDK AR. Nah, M1 ini 20 ya, 20% ya bobotnya, karena ini cukup banyak. Nah, jadi di M1 itu kita akan tahu konsep tentang teknologi MAR ya, terus bagaimana implementasinya, bagaimana pengembangan MAR ya, membuat aplikasi MAR dengan pemanfaatan SDK ya, yaitu SDK yang support dengan Unity karena kan kita pakai Unity ya di sini. Kemudian ada M2, ini 10% ya, lebih kecil. Itu mampu menerapkan fitur deteksi atau visualisasi geometri lingkungan berbasis lokasi pada aplikasi MAR. Nah, di sini jadi nanti akan, melakukan penerapan fitur deteksi ya, ada fitur deteksi atau fitur visualisasi geometri lingkungan berbasis lokasi, berarti ini GPS ya, pada aplikasi MAR. Kemudian M3 ya, ini 15%. M3 ini adalah mampu menerapkan fitur like estimation dan occlusion untuk menghasilkan efek realistik secara interaksi dengan objek virtual. Nah, ini ya mungkin, ini sudah sedikit kurang lebih sudah tahu ya, ada penjelasannya kan ya waktu kemarin, semester kemarin itu kan ada di EPS ya, kalau nggak salah, teori AR-nya itu apa itu lag estimation contohnya bagaimana, occlusion itu apa, contohnya bagaimana. Nah, waktu itu kan cuman kita, mengerti ya, apa itu lag estimation, apa itu oklusi, contohnya bagaimana. Kalau di sini berarti kita akan praktek ya, penerapan dari fitur lag estimation dan occlusion itu nanti seperti apa. Terus, kedua efek ini kan menghasilkan efek realistik ya. Itu udah ada, sempat dibahas ya semester kemarin. Kemudian M4 ini 15% juga, itu mampu mengembangkan aplikasi MAR berbasis pengayaan fitur SDK dan perancangan desain user interaction. Nah, ini ya. Jadi, sudah mengembangkan MAR yang M4 ini, terus tentu dengan, SDK ya, terus kemudian desainnya ya, perancangan desainnya itu juga diperhatikan. Sebenarnya, tidak hanya membuat aplikasi MAR ya, dalam membuat semua aplikasi itu, perlu diperhatikan UA dan UX-nya ya, user interface dan user experience. Karena kan, interface-nya itu ketika pengguna
waktu membuat ya sorry, waktu apa, user ini memakai ya aplikasi itu untuk pertama kali, nah kan dia, apakah dengan cepat dia memahami atau dia butuh waktu lama nih karena mungkin rumit atau, menu-menunya tersembunyi. Dan kalau di AR itu ya, mobile AR, nah ini kan berbeda ya, misalnya kayak kita main, apa ya, main Candy Crush ya, kita main itu kan, cuman duduk diam ya, main Candy Crush itu kita cuman pantengin itu bisa sambil entah tiduran atau duduk ya di mana, di ruang tamu atau, di kamar atau di mana, saya gitu ya, di dalam ruangan gitu. Nah, kita cuman pantengin layar, terus kita bermain game. Tetapi, apa namanya, kalau AR kan beda ya, kita main kayak Pokemon Go ya. Nah, itu kan kita mainnya outdoor ya, harus keluar, harus jalan. Nah, itu otomatis, harus ini ya, kayak perhatikan ya interface-nya itu nanti tidak mengganggu pandangan. Mmm, tidak mengganggu pandangan kita memandang, benda-benda yang ada di dunia nyata. Kan kalau AR itu ada menggabungkan, apa namanya, benda yang ada di dunia sorry, yang ada di dunia nyata dengan yang ada di dunia maya. Nah, itu kan digabungkan ya, mereka jadi satu. Nah, kita harus memperhatikan juga, apa namanya, keselamatan user itu ya, saat berjalan, dia tidak tetap bisa bermain dan, mungkin peringatan atau pemberitahunya tidak menutupi pandangan, karena kita kan pasti cenderung melihat layar HP ya. Nah, itu kan kalau nanti menutupi tahu-tahu ada tembok atau tiang listrik kan jadi ketabrak. Nah, itu kan bahaya ya, karena kalau orang main game itu bahaya serius banget kayak gitu. Nah itu ya, jadi, hal-hal seperti itu saat merancang ya, aplikasi MAR itu diperhatikan ya, terus, experience-nya juga bagaimana, kan ya harus dia, apa namanya, itu seperti realistis ya, karena semakin mirip nyata terus apa namanya, jadi kita experience-nya menyenangkan ya, nggak kelihatan wagu, "Oh, masa kok melayang-layang, masa dia bisa tembus di kursi?" Kan harusnya kalau ada kursi dia tidak terlihat ya, dia jadi, eee, misalnya Pokemon-nya itu ada di belakang kursi. Nah, seperti itu juga diperhatikan untuk, user interface dan experience-nya. Oke, ini adalah komponen penilaian ya, ini berdasarkan RPS. Nah, ini tadi CPMK-M1 ya, itu 20%, ini paling besar ya. Terus kemudian M2 itu ada 10%, M3 dan M4, sama-sama ya 15%. Dan ini responsi ya, ini nggak tahu responsi atau UTS nanti, kita lihat yang berlaku ya. Ah, responsi itu sama-sama 15% ya, ini ada 2 kali ya. Tapi nanti kita lihat keadaan, saya akan mengadakan 2 kali atau sekali. Kalau sekali berarti jadinya sekali responsnya 30% ya, nanti kita lihat dulu. Mungkin kalau, aturannya nggak tahu ya, nanti biasanya aturannya keluarnya mepet-mepet. Nah, nanti kita lihat dulu ya. Jadi pokoknya responsi itu total nanti 30 ya. Kalau 2 kali berarti 15-15, kalau sekali berarti langsung 30%. Nah, ini ya responsi ini cukup besar ya, jadi, jangan sampai terlewat ya, sayang. Kemudian yang ketujuh ada komponen kehadiran, itu 10% ya. Nah ini ya, ini total 100% ya.
Oke, ini adalah, komponen penilaiannya ya berdasarkan LPS. Silahkan ya ini diperhatikan untuk komponen penilaiannya. Oke, ini penjelasan kuliah ya, ini secara umum sih sebenarnya. Pertama, kuliah dilaksanakan secara daring ya, kita daring untuk saat ini pengumumannya daring. Kemudian jumlah pertemuan ya, kalau biasanya 14 kali minggu, kalau sekarang kan ya itu tadi ya, 1 minggu itu kita 2 kali ya. 2 kali, ini hari Selasa dan hari Jumat nanti untuk pertemuan 1 jam 40 menit. Kemudian ini jadi nggak 14 ya, 28 kali ya kalau kalinya ya, minggunya sih tetap 14, tapi kan, apa namanya, pertemuannya jadi 28 kali. Nah, tugas itu diberikan nanti ada secara berkelompok dan individual ya, silahkan dikerjakan. Nah, ini, tentang tugas ya, silahkan, kumpul tugas tepat waktu ya, tugas telat tidak diterima, eee, silakan kalau, terlambat memang ya ini nggak apa-apa ya, terlambat karena satu alasan yang masuk akal ya, ngerjain tugas entah karena, "Oh Bu, error, ininya, learning-nya," atau bagaimana. Nah, kalau error kan pasti saya juga bisa mengecek ya. Bentar, oke. Nah itu, bisa ya nanti akan ada toleransi ya, nanti kita lihat ya, silakan diusahakan untuk tepat waktu ya. Kalau terlambat itu nanti hitung ya, kita lihat sanksinya apakah diterima ataukah tidak. Oke, untuk default pengumpulan tugasnya itu adalah H-1 ya sebelum perkuliahan dimulai, misalnya minimalnya apa, Selasa berarti Senin, jam 23.59 itu batas akhir untuk pengumpulan tugas ya. Tapi mungkin kalau, itu default ya kalau tidak ada pemberitahuan, tapi kalau ada, pemberitahuan, apa namanya, waktu pengumpulannya berarti tidak ikut yang default ini ya. Nah, kemudian, nah ini saya berdasarkan pengalaman sebelumnya ya, jadi kalau ada tugas ya, kan ada tugas yang selain dikumpulkan itu harus dipresentasikan. Nah, jika ada yang, apa namanya, tugas itu harus dipresentasikan, tetapi hanya mengumpulkan tetapi tidak presentasi, maka nilai akan diturunkan. Nah, kan saya temannya yang sudah temannya presentasi ya, dia nggak presentasi kok bisa dapat nilai yang sama. Nah, itu. Nah, maka, ketika ada tugas presentasi dan wajib presentasi terus dia hanya mengumpulkan, nah nanti nilai maksimalnya 60. Ini maksimal ya 60, nanti kan dilihat, dari hasil dia mengumpulkan tugasnya bagaimana, kalau bagus berarti kan 60, kalau enggak berarti bisa di bawahnya. Jadi silakan kalau ada tugas yang memang harus dipresentasikan, silahkan presentasi ya untuk, mendapatkan nilai yang lebih maksimal. Oke, ini adalah pokok-pokok bahasan ya, yang saya ambil dari RPS. Ini pokok bahasan 14 minggu ke depan ya.
Oke, minggu pertama itu ada sekarang ya, ini karena, kita, apa namanya, 2 kali pertemuan dalam 1 minggu, maka ini nanti dibagi 2 ya untuk penjelasannya. Dan mungkin kalau, karena ini kan beda ya dengan kemarin dibagi 2, mungkin kalau ada misalnya ya, ini contoh aja ya, pembahasan minggu ini, tentang minggu 2 ini tentang ini, AR Foundation, AR Core, AR-Kit sudah bisa dijelaskan dalam 1 kali pertemuan, otomatis nanti pertemuan yang kedua, nanti saya akan, memberikan tambahan ya, tambahan pembahasan di lain bukan, selain dari yang pokok bahasan tertera di LPS ya. Itu, supaya juga tambah pengetahuan ya, karena kan kalau udah selesai di satu kan sayang nih, yang pertemuan keduanya ya, itu ngapain ya, nanti saya beri temannya. Itu tapi kalau sudah, habis 2 kali pertemuan ya sudah berarti sesuai dengan LPS. Oke, minggu pertama ya. Yang pertama ada perkenalan ya, tadi sudah kan ya, terus penjelasan tentang mata kuliah sudah, kontak kuliah yang sesuai RPS sudah, kemudian nanti kita akan membahas tentang pengenalan teknologi mobile AR dan pemanfaatan implementasi mobile AR. Nah, jadi, mungkin kalau pengenalan teknologi atau pemanfaatannya, implementasinya itu sudah pernah didapat ya semester sebelumnya itu kan ada penjelasan bagaimana AR, implementasinya itu di bidang apa, sangat banyak ya, implementasi di bidang AR ya, gitu. Nah ini tapi, karena di RPS-nya ada, saya akan tetap nanti menjelaskan ya, membahas, mungkin hampir sama dengan yang sebelumnya atau mungkin, kan di sini kan dari waktu dosen yang berbeda ya, waktu di semester sebelumnya mungkin atau ada tambahan ilmu atau, jadi mereview ya, mengingat kembali. Oke, kemudian minggu kedua itu ada pengenalan teknologi Air Foundation, Air Core, Air Kit. Nah, ini nanti akan, dikenalkan, dijelaskan, oh ya ini berarti yang minggu pertama masih teori ya, ini minggu kedua juga teori. Nah, nanti mungkin kita lebih ke Air Core ya, karena Air Core itu yang Android, ini yang iOS. Oke. Nah, minggu ketiga ini ada pengembangan SDKAR, Vuforia ya. Ini nanti kita akan, apa itu sih tentang Vuforia itu apa, terus apa namanya, bagaimana cara menggunakannya ya, cara daftarnya, terus masukin ke Unity. Nah ini seharusnya kan, instalasi Unity dulu ya, baru Vuforia, ini nanti antara saya balik ya, saya balik, untuk instalasi AR dulu, atau mungkin nanti tetap seperti ini, jadi ini cuman baru penjelasannya, terus mungkin daftar-daftarnya dulu untuk, penggunaannya nanti di minggu keempat ya, nanti kita lihat nanti itu, eee, oke kemudian yang minggu keempat kan instalasi Unity ya ini, eee mungkin ada yang sudah pernah, ada yang belum ya. Kalau tadi saya dapat informasi dari kelas-kelas yang lain, kalau yang dari siapa, dosennya Pak Yoga itu sudah pernah ya bikin project dengan Unity. Nah, kalau yang lain sepertinya belum, ya karena memang kalau yang semester kemarin itu di RPS-nya tidak ada ya, tentang Unity ya. Unity itu baru di sekarang ya. Di mobile ini, mobile AR. Nah, nanti kita akan, cara belajar instalasi Unity ini lumayan ya, pakai koneksi, belum lagi nanti ini SDK-nya, terus package-package-nya yang dibutuhkan untuk, apa, membuat AR ya. Ini nanti akan diajari cara install-nya.
Nah, kemudian minggu kelima itu ada pembangunan aplikasi AR pada ponsel Android. Nah, nanti karena sudah install Unity ya, berarti otomatis kita sudah bisa mulai membangun aplikasi MAR ya, mobile app, dengan apa namanya, sistem operasi Android. Ini udah praktek ya, minggu 3 ini praktek. Ini praktek. Oke, kemudian yang minggu ke-6 itu ada visualisasi geometri, lingkungan mobile, AR Session, dan AR Session Origin. Kemudian minggu ke-7 itu ada pemanfaatan fitur AR kamera pada ponsel. Praktek-praktek terus ya. Ini ya ada, AR kamera ya, di unit itu ada AR kamera. Nah, karena kita kan pakai ponsel ya, berarti, kita menggunakannya kamera dari ponsel tersebut ya. Ya, ini adalah pokok bahasan ya, minggu pertama sampai minggu ke-7 ya, ini sebelum UTS ya, atau sebelum responsi 1, terus kemudian ini ya setelah UTS ya, itu minggu ke-8 sampai minggu ke-14. Minggu ke-8 itu ada, apa namanya, mendesain UX pada MAR ya, jadi user experience-nya pada saat kita membuat aplikasi MAR, kita juga mendesain user experience-nya, itu pertama menjaga objek AR tetap pada track-nya ya. Kalau misalnya, ya itu tadi kayak misalnya Pokemon, dia ada di belakang meja tapi kok kelihatan ya, itu kan jadi experience-nya kan pasti, "Loh kok ini aneh, wagu," kayak gitu. Nah, maka dari itu kalian harus memperhatikan user experience-nya ya, supaya dia terlihat seperti nyata ya, real. Kemudian minggu ke-9 itu ada interaksi dengan realitas pada MAR. Minggu ke-10 ini typo ya, konsep fitur lighting estimation. Kemudian minggu ke-11 itu ada interaksi fisik pada pengembangan aplikasi MAR. Dan minggu ke-12 pengembangan aplikasi MAR berbasis ilusi oklusi. Minggu ke-13 itu ada pengembangan MAR berbasis traveling dan geolokasi. Minggu ke-14 ini pengembangan MAR ya, responsi ya, MAR untuk, responsi. Ini ya, tadi pertemuan sampai 8 sampai 14 ya, setelah UTS atau responsi pertama. Jika ini ada 2 responsi, berarti respon pertama, ini responsi kedua ya. Oke. Oke, ini, sudah habis ya, saya lihatkan RPS-nya dulu sebentar. Mute. Ini adalah RPS-nya ya. Nah, ini tadi ya CPMK M1 sampai M4, yang tadi saya masukin ke PPT ya, ini. Ini tadi pengertian mata kuliah ini, terus ini ada beberapa materi pokok bahasan ya, overview teknologi mobile AR, pengenalan teknik dasar, pendukung penerapan teknologi AR pada sistem mobile. Nah, itu ya. Kemudian pengembangan MAR berbasis pengayaan fitur, desain antarmuka yang user friendly, serta kemudahan aksesibilitas
aksesibilitas user. Nah, ini ya antarmukanya harus user friendly ya. Jadi apa namanya, juga aksesibilitasnya itu mudah ya, seperti yang saya jelaskan tadi, supaya user itu, bisa lama-lama ya menggunakan aplikasi kita ya. Karena, mudah cara pemakainya, terus menyenangkan ya, experience-nya juga, eee, menyenangkan juga. Oke, ini tadi komponen penilaiannya ya, tadi sudah dijelaskan. Oke, ini untuk mengetahui, mana M1, M2, M3, M4 ya. Ini untuk minggu ke-1, itu masih M1 ya, tadi pengenalan teknologi mobile AR dan pemanfaatan implementasi mobile AR. Ini ya, di setiap pertemuan ini ada tugas ya. Mungkin ini tugasnya kayak, apa namanya, di pertemuan keduanya ya, biasanya Jumatnya, nah kan ini dibagi 2 ya. Kemudian yang kedua juga masih M1, itu kayak pengenalan teknologi AR Foundation, AR Core, AR Kit. Kemudian minggu ketiga itu masih M1, itu pengembangan SDK AR, Vuforia ya. Kemudian minggu keempat itu masih M1, itu tentang instalasi Unity dan SDK Piranti Mobile. Kemudian minggu kelima itu juga masih M1, itu pembangunan aplikasi AR pada ponsel Android. Nah, berarti, untuk M1 itu per minggu pertama sampai minggu kelima. Kemudian minggu keenam itu memasuki M2 ya, itu ada ini tadi kan M1 itu berapa, 20%, M2 itu 10% ya. Visualisasi geometri lingkungan mobile, itu AR Session dan AR Session Origin. Kemudian yang ketujuh itu masuk M2 juga, itu pemanfaatan fitur AR kamera pada ponsel. Nah, jadi M2-nya cuma sedikit ya, 6 dan 7 makanya hanya 10%. Oke, ini bisa disebut temuan 8 ya, ini kalau tulisannya respon. Oke, ini yang selanjutnya minggu ke-8 itu M3 ya, udah masuk M3, itu tentang yang mendesain UX pada Mart, menjaga objek AR tetap pada track-nya. Ini berapa tadi? Totalnya adalah 15% ya. Ini per ini dia dibagi 5% ya, tapi ini nanti kalau anu totalnya ini adalah berapa tadi? 15% ya. Kemudian minggu selanjutnya ini ya, memang minggu ke-9 itu masih 3, itu adalah interaksi dengan realitas pada Mars. Kemudian minggu 10 itu masih M3, itu tentang konsep fitur lightning estimation. Kemudian minggu ke-11 itu sudah berganti ya, masuk ke CPMKM 4, itu juga 15 ya, interaksi fisik pada pengembangan aplikasi Mars. Kemudian CPMKM 4 itu ada ini di minggu ke-12 itu pengembangan aplikasi Mars berbasis
ilusi oklusi, kemudian M4 ya di pertemuan ke-13 tuh, minggu ke-13, sorry, itu juga masih M4 ya. Itu pengembangan aplikasi MAR berbasis traveling dan geolokasi. Minggu ke-14 pembangunan MAR atau ini responsi ya. Nah, ini RPS kita nanti selama 1 semester ya. Yang akan dipelajari ini nanti kan ini CPMK-nya, terus ini nanti breakdown-nya ya, pokok-pokok bahasannya dan tugasnya. Ini kayaknya setiap pertemuan ada tugas ya. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Bu, mau tanya, Iya, untuk matkul praktikum kan ada 2 sesi, iya, sesi 1 dan sesi 2. iya. Nah, untuk matkul ini sendiri, kita cukup di sesi 1 ini saja atau nanti di sesi 2 juga ada, Bu? Dua-duanya ya. Sampai saat ini saya tidak menerima pemberitahuan apapun ya. Jadi berarti masuk dua-duanya ya. Oh, siap, Bu. Berarti nanti hari Jumat atau hari apa masuk lagi nggih, Bu? Iya, hari Jumat ya. Ini jadwalnya tuh Jumat 16.30 sampai 18.10. Oh, iya, siap, Bu. Hmm. Terima kasih nggih, Bu. Iya. Ya kan kalau kemarin kalau rencananya apa namanya PTM itu kan ya gantian tuh setengah-setengah yang ganjil berangkat diganjil, genapnya apa Zoom, terus sebaliknya ya yang genap berangkat kan pas pertemuan genap, yang ganjil Zoom. Nah, karena ini Zoom semua, ini masuk semua ya 2 kali pertemuan, berarti hari ini hari Selasa 10.40 sampai 12.20 dan Jumatnya itu ya dari 16.30 sampai 18.10. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya untuk materi hari ini.
Ini slide selanjutnya tentang materi hari ini. Tadi ya kita bahas tentang pengenalan teknologi mobile AR dan pemanfaatan implementasi mobile AR. Nah, ini masih masuk CPMK M1 ya. Itu mampu memahami konsep teknologi mobile AR dan implementasi pengembangannya menggunakan SDK AR. Oke, ini pokok bahasan ya di minggu ke-1 ya. Itu ada 3. Yang pertama itu ada penjelasan mengenai kontrak belajar dan teknis penilaian mata kuliah ya, serta silabus materi ya, atau yang disebut dengan RPS ya. Dan ini tadi sudah dijelaskan, berarti kurang poin 3 dan poin 2. Nah, poin 2 ada penjelasan dan contoh teknologi mobile AR beserta perangkatnya. Ini perangkat-perangkat pendukungnya ya, itu ada beberapa. Kemudian nanti yang ketiga ada penjelasan tentang markerless dan marker based AR. Nah, ini mungkin sudah sempat ya semester kemarin penjelasan tentang ini, ada contoh-contohnya juga. Ini kita akan mengulang lagi ya untuk minggu pertama ini untuk mereply atau mungkin ada tambahan pengetahuan yang didapat ya, karena kan ini kumpulan dari kemarin beda-beda dosen, atau untuk mengingatkan memori kembali. Mungkin kalau yang dari dosen Pak Yoga ini sudah praktek tadi, kalau nggak salah katanya apa ya, pakai marker base atau markerless gitu, pakai Unity ya. Oke, ini ya pertama tentang apa itu AR dulu ya. Nah, kita lihat gambar di samping ini tanpa AR ya, dan ini menggunakan AR. Nah, kita lihat dia kan berarti dari kamera ya, terus ke layar HP. Kita lihat di layar HP yang tanpa AR ini adalah sebuah ruangan kosong ya, hanya sebuah ruangan kosong yang tidak ada apa-apa ya, nggak ada meja, nggak ada kursi, misalnya nggak ada kulkas dan lain sebagainya. Jadi hanya sebuah ruangan kosong. Kemudian yang menggunakan AR, sebentar ya, hujan, saya tutup jendela dulu. Nanti airnya masuk. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya yang kemudian yang gambar yang menggunakan AR. Nah, itu kan ada tambahan apa namanya meja dan kursi ya. Jadi kan kalau AR itu adalah ya tadi ya menggabungkan antara benda di dunia nyata dengan dunia maya itu digabung menjadi satu ya. Nah, ini kan
waktu kita lihat tanpa air itu adalah kosong ya, hanya ruangan kosong. Begitu apa namanya ditambah benda dari dunia maya, kebetulan bendanya adalah meja dan kursi, itu menjadi ruangannya terlihat penuh dengan meja dan kursi. Ini experience-nya tentu juga beda ya, jadi berbeda ya kita memandangnya. Dan ini kan dia apa seperti nyata gitu ya, kursinya itu rodanya benar-benar di lantai dan apa namanya mejanya juga ya. Jadi pembuatan air juga perlu diperhatikan itu nanti pada saat membuat aplikasi MAR ya. Ini suara saya terdengar jelas kan ya? Hujannya Jelas lumayan. Bu, jelas. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, kemudian ini ya, jadi air itu memperluas dunia fisik atau nyata dengan menambahkan lapisan informasi digital baik berupa suara, gambar, atau grafik. Jadi di air itu kita bisa menambahkan banyak hal ya ke dunia nyata ya. Lewat dunia maya itu bisa ada tambahkan suara, gambar, atau grafik, atau yang lainnya ya. Kemudian mengubah pandangan dunia nyata. Menggabungkan lingkungan dunia nyata dengan tampilan yang dihasilkan komputer ya. Bisa disebut dengan tadi dunia maya. Jadi kan eh, mengubah pandangan ya. Tadinya awalnya kita melihat apa namanya hanya ruangan kosong, kemudian ditambahkan dengan meja kursi ya, benda berasal dari dunia maya. Nah, akhirnya jadi berbeda ya pandangannya ya. Jadi, oh ini adalah ruangan dengan meja dan kursi ya, kursinya warnanya biru, mejanya coklat. Oh ini berarti ruang kerja ya, atau ruang belajar. Nah, bisa jadi beda kan persepsinya kalau ini, oh ruangan kosong mungkin bangunan baru jadi atau belum digunakan. Kemudian ada mengubah persepsi realitas. Jadi meningkatkan user experience. Nah, ini benar ya. User experience yang kita dapatkan tentu berbeda. Coba kita lihat dari gambar ini. Kita lihat ruangan kosong. Ya biasa aja, oh ruangan itu kosong kayak gitu. Oh belum ada isinya. Oh ini ada persepsi kita pun jadi berubah ya. Oh banyak meja dan kursi ya. Tadi kursinya warnanya apa, mejanya warna apa. Oh ini mungkin ruangan kita bisa mainkan ruangan kerja atau ruangan belajar atau yang lain. Oke, selanjutnya ada contoh-contoh AR ya. Eh, saya peluang AR ini masih cukup besar ya. Kalau dulu waktu saya zaman kuliah itu belum ada bahasan AR ya. Ini berkembangnya zaman dan AR itu sudah mulai banyak digunakan dalam berbagai bidang ya untuk membantu ya karena apa namanya ini terus ya dia terus berkembang kalau kalian apa belajar dari kuliah itu sebenarnya cuma sedikit ya kalau memang mau mendalami AR itu bisa sering-sering oprek ya terutama membuat menggunakan Unity ya itu kan bisa dari Google ada YouTube. Nah, kalian bisa belajar otodidak ya. Karena ini peluangnya masih besar. Mungkin juga beberapa tuh sekarang muncul kayak jasa AR ya, pembuatan AR untuk apa namanya promosi ya, promosi produk. Misalnya produk apa nih? Produk biskuit ABC. Nah, nanti kan kita bisa lihat dari aplikasi itu ya, dari HP, misal HP kita lihat, oh ini biskuitnya sebenarnya kita bisa melihat teksturnya, apakah tingkat kematangannya pas, terus misalnya ingredients-nya apa aja sih, atau bahkan bisa kita apa namanya berexperience
membuatnya ya, caranya tuh membuatnya seperti ini bahan-bahannya, terus mungkin, nah kita kan jadi lebih ngena ya ke konsumen, konsumen jadi lebih ingat akan produk tersebut. Mungkin ditambahin dengan suara-suara jingle dari produknya ya, karena, jingle, tagline itu memang dibuat ya kalau ini untuk branding ya, dibuat untuk branding supaya itu masuk, diulang-ulang terus ya, kayak kita dari iklan atau mungkin kayak misalnya kayak, apa, susu nasional itu ya lewat itu kan jingle itu kan kita terus dengar masuk di bawah alam sadar kita, jadi kita nanti akan teringat, "Oh susu ya, susu nasional." Terus apa namanya, bisa kayak, "Aku mau makan ayam, makan apa nih?" Keingetnya KFC kan, KFC tagline-nya jagonya ayam. Nah, seperti itu ya. Itu juga bisa membantu untuk mempromosikan sebuah produk ya. Nih atau mungkin yang lain, jasa AR ini juga mulai pada membuat ya, itu kalau searching ada jasa pembuatan AR. Nah, ini juga apa namanya ya, suatu peluang ya. AR ini masih ya terus ya, masih terus berkembang, banyak yang masuk ke banyak bidang dan masih jarang yang, bisa ya, maksudnya yang expert seperti itu. Oke, ini ada beberapa bidang, banyak sebenarnya sudah menerapkan teknologi AR ya, tapi, di sini mungkin saya nanti akan bahas hanya beberapa ya, kalau dibahas semua banyak. Ini contoh-contoh saja sebagai gambaran, mungkin dari contoh ini bisa dapat ide ya, AR seperti apa nanti, bagaimana masa depan AR, peluangnya bagaimana. Yang pertama ada bidang kedokteran. Teknologi pencitraan sangat dibutuhkan di dunia kedokteran, seperti misalnya untuk simulasi operasi, simulasi pembuatan vaksin virus, dan yang lainnya. Untuk itu, bidang kedokteran menerapkan augmented reality pada visualisasi penelitian mereka. Ini ya, sangat bermanfaat ya, AR di bidang kedokteran ya. Nah, kayak gini, kayak simulasi operasi. Nah, kan kita kalau, eee, mau belajar operasi gimana caranya? Kan nggak mungkin dengan, manusia ya, makhluk bernyawa. Tapi kan kalau dengan mayat itu kan juga susah, dia udah nggak ada aliran darahnya sudah berhenti, beda ya. Nah, kalau misalnya beda sama kita kalau ngoprek komputer ya, entah itu software, entah itu hardware, misalnya hardware kita bongkar-bongkar, terus ternyata kalau kan urusannya dengan nyawa ya, dengan makhluk hidup. Nah, otomatis dengan simulasi ini tuh sangat, membantu sekali ya. Misalnya simulasi operasi. Nah, kayak sesar gitu ya, sesar aja itu kan, apa namanya, perut mana yang harus dibelah, bagian mana. Nah, membelah perut itu kan itu nggak langsung begitu sekali, apa namanya, membelah itu mengoperasi langsung kelihatan bayinya langsung bisa diambil kan nggak. Itu ada lapisan-lapisan ya yang harus dibuka, terus harus dibelahnya melintang, itu ada aturan-aturannya. Dan setiap lapisan itu kan mungkin lapisan luar itu kan lebih tebal ya, karena itu kan pelindungan ya, terus mungkin dalam semakin tipis, terus bagaimana jangan sampai apa ya, salah ya dalam, membuka setiap lapisannya itu. Makanya kan kalau ada simulasi ini kita bisa, pura-puranya sedang mengoperasi ya. Itu dengan simulasi menggunakan AR, terus nanti mungkin kemudian kalau ada kesalahan ya, oh seharusnya tidak begitu cara, membelahnya. Nah itu nanti ada mungkin bisa peringatan, terus terjadi bisa, oh ini apa namanya, darah, jadi pendarahan karena salah.
Sebentar ya, Asen. Ya, ada video ya tentang apa AR ya di bidang kedokteran. Jelas, kita lihat. Itu tadi ya pemanfaatan air ya di bidang kedokteran tadi untuk lihat apa namanya aliran darah, terus tadi lihat apa namanya otak ya. Kayaknya tadi ada yang bantuan dengan apa namanya Google Glass ya, itu apa namanya perangkat pendukung AR. Nah, ini juga masih ada video satu lagi tentang air kedokteran. Nah, ini ya juga apa namanya belajar anatomi tubuh ya tadi apa kerangka ya kerangka manusia. Kalau dulu kita waktu apa SMA itu kan belajar biologi hanya gambar ya kurang detail. Kalau ini kan dengan bantuan AR bisa
ngelihat, oh saya mau lihat jantungnya, tadi jantungnya, terus nanti ada informasinya, terus mungkin kan, nanti bagaimana aliran darah yang masuk dan keluar dari jantung, terus tadi kayak, ini ya, kepala, tulang kepala ya, tengkorak, itu kan aja terdiri dari banyak bagian ya, karena, emang tubuh manusia ini rumit ya, terdiri dari berbagai macam ya susunan. Tadi juga ada lapisan otak ya, otak itu juga termasuk rumit, kalau misalnya salah mengoperasi nanti kan juga apa namanya, ber bentar, oh ya. Bisa berhubungan sama operasi ke saraf yang lain ya. Oke, selanjutnya ini ada augmented reality dalam bidang hiburan ya. Dunia hiburan menjadi salah satu bidang yang cukup banyak memanfaatkan teknologi AR seperti industri film, siaran berita cuaca, iklan dalam pertandingan olahraga adalah sederet contoh penggunaan AR dalam bidang hiburan. Nah, ini ya, contohnya kayak di siaran berita cuaca itu ya, misalnya reporternya itu berbicara bahwa ramalan cuaca pada jam sekian hari sekian di daerah ini akan terjadi hujan. Terus kemudian ada visualisasi hujannya ya. Jadi kayak reporter itu kehujanan, terus misalnya kayak mendung, kemudian nanti ada awan mendungnya, terus kayak ada efek-efek petir. Nah, seperti itu. Terus atau salju, terus nanti ada efek-efek salju ya, yang salju yang turun, salju yang sudah ada di lantai. Nah, itu mereka memanfaatkan AR. Nah, selain itu kan experience-nya jadi lebih menarik ya, kita melihat berita cuaca dengan ada simulasinya. Jadi kita mendengar dan ada visualisasinya, nggak cuman kayak, zaman dulu dibaca berita cuaca, ya udah ramalan cuaca hari ini, di daerah ini akan terjadi hujan pukul sekian sampai sekian. Nah, biasanya kalau cuman denger gitu kan kurang asik ya, gampang lupa gitu. Tapi kalau lihat sambil melihat visualisasinya, oh ya inget tadi ramalannya katanya hari ini akan hujan jam sekian. Itu tuh lebih menarik ya, experience-nya akan berbeda. Sebentar ya, komat. Oke, kita lanjutkan. Ini rumah saya dekat masjid ya, jadi kalau azan keras banget ya. Jadi nunggu azan dan iqomatnya selesai dulu ya, biar nggak balapan ngomongnya. Oke, tadi sama oh ya, industri film ya. Industri film ini juga memanfaatkan AR ya. Kalau misalnya kita lihat film apa kayak Avengers, mungkin Star Wars ya, Ninja Turtle itu kan kita saat pengambilan gambar ya, saat syuting itu tidak seperti yang kita lihat saat sudah jadi ya filmnya itu kita lihat waktu di bioskop ya.
Kayak misalnya kayak Ninja Turtle itu kan, kalau kita lihat kan dia adalah, kura-kura berbentuk manusia ya, kura-kura ninja itu ada warnanya ijo kayak gitu ya, terus, belakangnya itu ya, punggungnya itu ya khas kura-kura. Nah, tapi kan ternyata yang memainkan adalah, orang ya, manusia. Nah, pada saat syuting itu kan orang ya, terus kemudian saat kita lihat bisa jadi seperti itu. Itu karena ada efek dari AR ya. Jadi, biasanya itu pada syuting itu di dalam ruangan dengan, apa namanya, background hijau atau biru ya. Nah, mereka kalau terbang ya pakai tali gitu, tapi kan setelah kita lihat di film dia seperti terbang dan terbang ke gedung-gedung ya. Padahal mereka syuting tidak lompat gedung-gedung ya, mereka hanya ada di studio. Nah, itu karena, latar belakangnya itu adalah penambahan ya, dari AR ya. Orangnya beneran, tapi, sekelilingnya itu adalah, penambahan dari AR ya. Oke, nanti, lebih jelasnya ada videonya ya, bisa kita lihat. Nah, dalam dunia hiburan, AR sebagai penunjang efek-efek yang akan dihasilkan oleh hiburan tersebut ya, efek-efek tadi ya juga. Contoh, nah ini contoh, sama sih dengan yang saya ceritakan tadi, ketika seorang wartawan cuaca memperkirakan ramalan cuaca ya, membacakan perkiraan ramalan cuaca, dia berdiri di depan layar hijau atau biru. Kemudian dengan teknologi AR, layar hijau atau biru tersebut berubah menjadi gambar animasi tentang cuaca tersebut, sehingga seolah-olah wartawan tersebut masuk ke dalam animasi tersebut ya. Kalau hujan dia kayak di studio itu hujan ya tadi ya, mendung kayak di studio itu mendung. Ini, ada contohnya, pemanfaatan AR ya di bidang hiburan yaitu terutama di dunia perfilman, kita lihat.
itu tadi contoh ya yang dari dunia hiburan, atau yang industri film. Nah, itu tadi ya pembuatannya seperti itu ya, ada penambahan AR-nya, cuman syuting di apa, studio ya dengan background-nya hijau ya atau biru. Kemudian nanti ditambahkan AR ya, jadi bagus ya, experience-nya jadi beda ya, saat kita lihat, apa namanya, filmnya itu bagus ya, kayak, seperti nyata ya, realistis ya, padahal, waktu pengambilan gambarnya seperti itu. Oke, ini waktunya sudah habis ya, nanti selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan kedua ya, nanti Jumat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada,